AEW versus WWE itu konyol. Pegulat TNA ikut serta di pertandingan Battle Royale NXT. CM Punk janji Drew McIntyre tidak akan pernah menjadi juara lagi. Dan Wyatt Singh akhirnya debut. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita-berita terkini tentang WWE. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya channel ini upload video berita setiap hari. AEW versus WWE itu konyol. Belakangan ini, WWE telah mengakui keberadaan beberapa promosi gulat. WWE sekarang juga memiliki kemitraan yang baik dengan TNA Wrestling. Satu perusahaan yang jarang diakui WWE adalah AEW. Baru-baru ini, manajer dari SmackDown, Nick Aldis, membahasnya. Nick Aldis berbicara di Gorilla Position tentang mengapa AEW jarang disebutkan di acara TV WWE. Saya tidak tahu, dan saya tentu tidak terlibat dalam percakapan di level itu. Saya tidak menganggap itu sesuatu yang jahat. Saya pikir itu lebih seperti mereka sudah menjelaskan bahwa mereka akan berusaha menyaingi WWE. Saya pribadi menganggap perang ini konyol dari pihak AEW. Jika seseorang telah menyatakan perang, Anda tidak harus terus-terusan menyebut-nyebut nama mereka. Mereka tentu saja terkadang bersikap seperti layaknya bermusuhan. Dan dari sudut pandang WWE, kami tidak ingin memulai permusuhan, tentu saja. Kami tidak menginginkan itu. Manajer SmackDown itu juga menyebutkan bahwa AEW adalah bagian dari sejarah Cody Rhodes. Dan karenanya, harus diakui ketika menyangkut American Nightmare. Pada saat yang sama, menarik untuk dapat mengakui bagian dari sejarah Cody itu. Itu tidak dapat dihindari dengan Cody, karena ketika dia kembali, dia adalah American Nightmare. Dia bukan orang yang sama. Berpura-pura dia berubah menjadi orang ini di antah berantah tidak masuk akal. Dalam banyak hal, itulah pengakuan terbesar AEW, yaitu Cody menjadi Cody. Dia menciptakan persona dan presentasi itu. Fakta bahwa itu adalah bagian utama dari lahirnya perusahaan besar dan tempat bagi orang untuk bekerja, itu adalah pencapaian yang luar biasa, dan tidak ada salahnya bagi WWE untuk mengakuinya. Menurut kalian, apakah WWE perlu mengakui AEW walaupun AEW sudah menyerang WWE berkali-kali? Komen di bawah. Pegulat TNA ikut serta di pertandingan Battle Royale NXT. Pertandingan Battle Royale pada episode NXT tanggal 19 Juni menampilkan banyak kejutan. Pertandingan Battle Royale yang diikuti 25 orang akan menentukan penantang Trick Williams untuk memperebutkan kejuaraan NXT di NXT Heatwave. WWE mengisyaratkan bahwa pertandingan tersebut akan menampilkan peserta dari beberapa ruang ganti. Tidak hanya ruang ganti NXT. Joe Hendry, pegulat yang sedang viral karena lagunya, ikut bertanding dalam pertandingan Battle Royale. Sebelum pertandingan, ia bersumpah untuk memenangkan gelar NXT dan membawanya ke TNA. Joe Hendry dengan cepat tersingkir oleh sesama bintang TNA, Frankie Kazarian. Bintang-bintang dari roster utama WWE juga ikut serta dalam pertandingan tersebut, seperti Dragon Lee, Angel, Berto, Apollo Crews, dan Tyler Bate, semuanya berpartisipasi. Javon Evans lah yang akhirnya muncul sebagai pemenang dalam pertandingan tersebut. Ia menyingkirkan Shawn Spears di akhir pertandingan. WWE mengumumkan bahwa Javon Evans akan menghadapi juara NXT, Trick Williams, di NXT Heatwave. Penampilan Hendry dan Kazarian merupakan contoh terbaru kolaborasi WWE dengan TNA. Juara dunia TNA Knockouts Jordynne Grace sebelumnya pernah berkompetisi di NXT Battleground. Tatum Paxley dari NXT kemudian menghadapi Grace di TNA Against All Odds. Menurut kalian, siapakah yang perlu muncul di NXT dari TNA atau perusahaan lain? Komen di bawah. CM Punk janji Drew McIntyre tidak akan pernah menjadi juara lagi. CM Punk membuat janji. Di WWE Clash at the Castle, CM Punk ikut campur dan membuat Drew McIntyre kehilangan pertandingannya melawan juara dunia kelas berat Damian Priest. CM Punk ditanya tentang kemungkinan mengambil gelar juara dunia dari Drew McIntyre jika Drew menang. Alih-alih malah membuatnya kehilangan gelar. Mengapa saya ingin dia mendapatkan sesuatu yang bagus? Tidak, saya tidak marah karena saya cedera. Kecelakaan bisa terjadi. Ini olahraga kontak fisik. Kami adalah atlet. Hal-hal buruk selalu terjadi. Saya tidak akan pernah mendoakan cedera pada atlet lain. Tidak peduli seberapa tidak sukanya saya pada mereka.
Saya tidak akan pernah mendoakan atlet lain mengalami cedera yang merampas apa yang mereka sukai dan merampas apa yang bisa memberi makan keluarga mereka. Jadi tidak ada rasa murka terhadap Drew yang sudah mencederakan saya. Rasa murka ini muncul karena kegembiraannya. Dia berkata bahwa dia berdoa agar saya cedera. Sekarang saya akan memangsa dia. Dia tidak akan pernah menjadi juara di sini selama saya masih hidup. Si Empang melanjutkan dengan berjanji bahwa Drew McIntyre tidak akan pernah menjadi juara lagi selama Punk masih memiliki udara di paru-parunya. Tidak selama kita berada di brand yang sama, tidak selama kita berada di perusahaan yang sama, selama masih ada udara di paru-paru saya, Drew McIntyre tidak akan pernah. Dan saya berjanji kepada kalian, saya berjanji kepadanya bahwa ia tidak akan pernah menjadi juara lagi. Menurut kalian, apakah si Empang sudah terlewat batas karena membuat Drew McIntyre kalah di Clash at the Castle? Komen di bawah. Wyatt Singh akhirnya debut. Setelah berminggu-minggu menggunakan kode QR yang menghasilkan petunjuk dan pesan, Uncle Howdy akhirnya kembali pada episode WWE Raw pada tanggal 18 Juni 2024. Setelah pertandingan utama berakhir, lampu padam seperti yang terjadi saat The Fiend memulai debutnya. Akord piano yang terdengar seperti lagu Bray Wyatt dimainkan. Siluet pintu muncul di panggung. Seorang wanita yang mengenakan topeng menyeramkan mulai merangkak ke atas panggung, di mana sebuah lentera telah menunggu. Kamera mulai menyorot ke belakang panggung, di mana seseorang yang mengenakan topeng kelinci berdiri di atas para superstar WWE yang terkapar. Ruangan gorila pun benar-benar hancur. Para superstar dan anggota kru yang berlumuran darah terlihat. Chad Gable juga terlihat jelas terkapar berlumuran darah. Dua orang bertopeng lainnya juga terlihat. Uncle Howdy kemudian memberi penghormatan kepada Bray Wyatt dengan menyatakan bahwa mereka sudah datang dan meniup lentera itu untuk mengakhiri episode Raw kemarin. Kelompok ini tampaknya diberi nama Wyatt Singh berdasarkan merchandise kaos resmi mereka. Menurut kalian, apakah Uncle Howdy dan Wyatt Singh akan lebih sukses dari Bray Wyatt? Komen di bawah. Yaudah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 2.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Forbidden fire on Nico, burning for Lowy.